Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih lil Imamil Jamzuri rahimahullahu ta'ala walil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik. Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk ke bagian terakhir bab khatimah di dalam Tuhfatul Atfal. Beberapa catatan yang penting untuk dicatat di sini. Yang pertama, An-Nazim rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala itu tidak memberikan judul. Jadi beliau tidak memberikan judul khatimah, itu tidak ada. Jadi kalau misalnya kita melihat di beberapa matan yang diterbitkan hari ini, di sana ada judul khatimah, maka itu adalah tambahan, bukan berasal dari An-Nazim. Itu adalah tambahan dari penerbit atau sebagian ulama. Demikian pula muqaddimah. Itu muqaddimah enggak ada. Muqaddimah itu tidak ada judulnya. An-Nazim langsung setelah bismillahirrahmanirrahim yaqulu raji rahmatil ghafuri dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini penting untuk apa? Untuk menjaga keaslian matan. Bahwa matan yang asli memang tidak ada judul muqaddimah, tidak ada judul khatimah. Gitu ya. Kemudian setelah beliau menjelaskan permasalahan mad lazim harfi, setelah mengucapkan wa yajma'ul fawatihal arba'asyar silhu suhairan man qata'aka dhashtahar. Bahwa huruf-huruf yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi huruf muqatta'ah itu jumlahnya ada 14 yang terkumpul pada silhu suhairan man qata'aka. Setelah itu beliau langsung mengatakan wa tamma dzan-nazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Beliau mengatakan wa tamma dzan-nazmu. Tamma itu artinya telah
sempurna, telah selesai. Apa yang telah selesai? Dzan nazmu. Apa arti dari dzan nazmu? Dza itu artinya ini. Jadi kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab hadza, itu sebetulnya sudah ditambahkan. Aslinya ini, bahasa Arabnya itu dza. Kalau hadza itu sudah ada tambahan. Ha tanbih ditambah dza. Begitu. Demikian pula hadhihi itu hak tanbih ditambah dzih. Seperti itu. Jadi dalam bahasa Arab ini itu artinya dza dan dzih. Begitu. Watamma dan telah sempurna, telah selesai dzan nazmu, nazam ini. An-nazam artinya adalah syair atau sesuatu yang tersusun rapih. Nazam, sesuatu yang tersusun rapih. Kadang disebut juga manzum, yang tersusun. Yang tersusun rapih dalam sebuah syair. Itu kenapa disebut nazam. Jadi kenapa disebutnya nazam? Karena dia tersusunnya rapih. Ada apanya? Ada rumus yang namanya bahar. Ada rumus yang namanya bahar. Dalam syair bahasa Arab, dalam ilmu arud, kalau kita mau bikin syair itu nggak bisa sembarangan. Harus menyesuaikan baharnya. Bihamdillahi, seraya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah sempurna nazam ini beriring pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ala tamamihi, atas terselesaikannya nazam ini. Jadi beliau seakan-akan ingin berkata seperti ini. Alhamdulillah, aku ucapkan pujian dan syukur atas selesainya nazam ini. Telah selesai juga nazam ini, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas terselesaikannya nazam ini bila tanahi, dengan pujian yang tidak ada ujungnya. Dengan pujian yang tidak ada ujungnya. Kemudian beliau melanjutkan dalam sebagian naskah, setelah bait ini disebutkan apa? Disebutkan abiyatuhu naddun badali dhinnuha tarikhuhu busyra liman yutqinuha. Itu dalam sebagian naskah. Tapi kalau kita lihat Fathul Aqfalnya beliau, dua bait abiyat, dua bait apa? Dari summa salatu wassalam dan kemudian wal ali wasahbih, itu diletakkan paling akhir. Diletakkan sebelumnya, abiyatuha yang paling akhir. Jadi setelah mengatakan wa tamma dzannadmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Kemudian di Fathul Aqfal, di Fathul Aqfal yang ada di perpustakaan, sebagian perpustakaan, begitu Fathul Aqfal itu syarahnya Tuhfatul Atfal yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jamzud. Jadi ada salinan Fathul Aqfal yang ditulis sekitar tahun 1200-an. Wallahu alam ini ditulis pada saat Imam Al-Jamzuri masih hidup atau tidak, 1200-an ditulis. Di sana ternyata setelah kalimat wa tamma dzannadmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi, langsung ke thumma salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada. Langsung ke sini. Jadi bukan abiyatuhu dulu. Seperti itu. Thumma kemudian as-salatu, walaupun di Fathul Aqfal yang lain itu nazamnya ditukar atau berbeda. Jadi abiyatuhu dulu, kemudian baru thumma salatu wassalam, kemudian wal ali washabi. Cuma yang agak bikin rancu lah, antara nazam dengan syarahnya itu jadi beda. Antara nazam dengan syarahnya itu jadi beda. Kenapa? Karena syarah bagian ujung, bagian terakhir, itu ngebahas bait. Ngebahas jumlah bait. Jadi syarah di Fathul Aqfal, di kitab Fathul Aqfal manapun, ya setahu saya,
itu bagian terakhir itu ngebahas bait. Halaman terakhir itu ngebahas bait. Maka aneh kalau misalnya baitnya didahulukan. Jadi ada beberapa kitab syarah yang susunan baitnya itu tsumma sholatu wassalamu abada ala khitamil anbiya ahmada. Kemudian abiyatuhu nadun badalidinuha tarihu basyalmatinuha. Kemudian tsumma sholatu wassalamu abada ala khitamil anbiya ahmada. Kemudian wal ali wassabi wa kulli tabi wa kulli qur'an wa kulli sami. Tapi penjelasannya di situ, penjelasan mengenai bait. Jadi enggak nyambung antara nazomnya apa, syarahnya apa. Begitu. Makanya para peneliti ya, lebih menguatkan bahwa abiyatuha itu atau abiyatuhu itu di akhir. Kenapa? Karena melihat syarah dari Al-Imam Al-Jamzuri yang meletakkan penjelasan mengenai jumlah bait itu di halaman terakhir. Jadi sebelum penutup beliau, sebelum kalimat walhamdulillahirabbil alamin di akhir syarahnya, maka beliau menjelaskan permasalahan bait, bukan menjelaskan permasalahan salawat dan salam. Begitu. Jadi urutannya wa tamma dzannadmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Tsumma shalatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali wassahbi wa kullu tabi'in wa kulli qarin wa kulli samin. Nah, itu tidak ada penjelasannya, tidak ada syarahnya. Baru kemudian abiyatuhu nadun badalidinuha tarikh wa bisyarul mitnuha, itu baru ada penjelasannya lagi. Dan itulah penjelasan terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Baik. Di sini tsumma sholatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada. Kemudian salawat dan salam selamanya ala khitamil anbiya, atas penutup para nabi ahmada. Kok penutup para nabi namanya Ahmad? Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan khataman nabiin, maka Muhammadun aba hadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiin. Ini berkaitan dengan khataman nabiin, kemudian berkaitan dengan nama Ahmad adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih khataman nabiin, yang Ahmad itu di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maka para ulama sepakat Ahmad di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, aku memiliki beberapa nama. Ana Muhammad wa Ahmad wal Muqaffi wal Hashir wa Nabiyyu Taubah wa Nabiyyu Rahmah. Ini adalah beberapa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu wal ali was sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i. Demikian pula semoga salawat dan salam ini disampaikan kepada wal ali was sahbi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, wa kulli tabi'in, juga kepada para pengikutnya, wa kulli qari'in, dan para pembaca Al-Quran, wa kulli sami'i, dan juga para pendengar Al-Quran. Nah, di sini dalam kitab Fathul Aqfal Al-Imam Al-Jamzuri, dua bait ini nggak ada penjelasannya. Jadi dua bait tsumma sholatu wassalam ala khitamil anbiya ahmada, sampai di sini nggak ada penjelasannya. Baru setelah itu penjelasan mengenai jumlah bait. Begitu. Maka tidak mungkin abiyatuhu didahulukan, ya. Karena penjelasan terakhir itu mengenai jumlah bait. Apa kata Al-Imam Al-Jamzuri? Abiyatuhu. Nah, ini saya sampaikan buat siapa saja yang setoran, bacanya abiyatuhu, jangan abiyatuha. Walaupun kalau ditakwil bisa aja abiyatu hadhil manzumah. Kalau ditakwil bisa. Apalagi dalam sebagian naskah ada memang yang menulis abiyatuhu dan tarihuhu, ada juga yang nulis abiyatuha dan tarihuha. Jadi ada dua-duanya. Hanya memang kalau kita lihat Fathul Aqfal, di sini saya bacakan, beliau mengatakan adadu abiyati hadzan nazmi. Adadu abiyati hadzan nazam. Jadi hadza adadu abiyati hadzan nazam, maka berarti yang lebih cocok pakai hu. Begitu. Abiyatuhu. Beliau menjelaskannya
jumlah bait nazam ini. Begitu. Maka lebih tepat pakai hu, disesuaikan dengan penjelasan beliau dalam kitab Fathul Aqfal. Wahid wasituna baitan. Jumlahnya ada 61. Min kamilir rojaz. Ya, dengan bahar rojaz. Kemudian tadi. Kemudian beliau mengatakan bil jumalil kabir nadun bada. Lalu kemudian beliau mengatakan 61 bait itu beliau ringkas dengan kalimat nadun bada. Dengan kalimat nadun bada. Apa artinya nadun bada? Kalau secara bahasa ini boleh ditambahkan di syarah situ. An-nad. Nad itu artinya adalah wan-nad. Kok ini enggak ada nabat? Thayyib. Raihah, ini ada yang kurang. Nabatun thayyib. Jadi tumbuhan yang bagus dan wangi itu namanya nad. Nad itu tumbuhan yang bagus dan wangi. Wan naddu nabatun thayyibin ar-raihah. Ya. Nabat tumbuhan thayyib itu yang baik, yang bagus, ar-raihah yang wangi. Begitu. Adapun bada itu artinya adalah zaharo, tampak jelas. Ini kalau secara bahasa. Cuma di sini Al-Imam Al-Jamzuri enggak sedang menyebutkan nadun bada dengan makna bahasa. Tapi sedang menyebutkan jumlah. Jadi nadun bada itu jumlah. Jumlah baitnya terkumpul pada kata nadun bada. Lidhin nuha, bagi orang-orang yang cerdas. Kemudian tarikhuha, kenapa saya pilih di sini tarikhuha? Juga disesuaikan dengan perkataan dari Al-Imam Al-Jamzuri di kitab Fathul Aqfal. Beliau mengatakan, tarikhu hadhil abyat. Nah begitu ya. Jadi beliau mengatakan, tarikhu hadhil abyat. Maka berarti lebih tepat, ha. Begitu, karena hadhihi. Tarikhu hadhil abyat. Ayat tarikh am ta'li, tarikh ami ta'lifiha, fahuwa am mi'ah wa thamaniyata wa tis'ina minal hijrah an-nabawiyah. Terkumpul pada lafal busyra liman yutkinuha. Itu enggak lagi ngomong kalimat busyra liman yutkinuha, tapi sedang menyebutkan tahunnya. Kok bisa seperti itu? Nah nanti ada yang disebut dengan huruf abjadiyah. Keterangan dulu yang tadi sudah disampaikan, pada beberapa naskah bait terakhir ini diletakkan pada bait 59. Jadi tadi ya setelah wa tamadzannadmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Kemudian langsung abiyatuhu nadun bada lidhinuha. Cuma wallahu alam ya, seperti yang tadi saya sampaikan sepertinya agak kurang. Agak kurang tepat melihat apa? Melihat penjelasan terakhir dalam naskah-naskah Tufatul Atfal itu justru penjelasan terakhirnya adalah penjelasan mengenai bait ini, abiyatuha. Jumlah bait begitu. Sehingga agak kurang tepat kalau dia didahulukan. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Demikian pula dalam kitab Minhatu Dzil Jalal yang disusun oleh Alamah Ad-Dabba'. Ya, Alamah Ad-Dabba', Ali Muhammad Ad-Dabba' juga meletakkan abiyatuhu itu di paling akhir, bukan di bait ke 59, tapi di bait 61. Itu bisa lihat judulnya kitab Minhah Dzil Jalal bi Syarhi Tufatil Aqfal. Itu bait terakhirnya 61 adalah abiyatuhu nadun badali dhinuha tarikhuha busyra liman ituna. Dan beliau juga sama seperti yang tadi saya sampaikan, jadi menggunakan abiyatuhu dan tarikhuha.
Lalu bagaimana dengan beberapa naskah yang mencantumkan abiyatuhu tarikhuhu juga abiyatuha tarikhuha? Mungkin dia yang pertama bisa jadi keliru. Yang nyalinnya keliru bisa jadi. Yang kedua, kalaupun tidak keliru maka berarti ini ditakwil. Abiyatuha tadi hadhil manzumah ditakwilnya. Tarikhuhu berarti tarikhu ta'lifi hadzal kitab. Begitu. Jadi bisa sebetulnya secara makna ya. Kalau secara makna nggak masalah. Mau abiyatuha bisa. Cuma kalau kita melihat penjelasan dari Al-Imam Al-Jamzurinya sendiri agak kurang cocok sepertinya kalau pakai abiyatuha dan pakai tarikhuhu. Begitu. Sehingga yang lebih cocok adalah abiyatuhu dan tarikhuha. Begitu. Dan ini juga yang dikatakan oleh Alamah Ad-Dabba' dalam Minhatu Dzil Jalal. Jadi abiyatuhu yaitu ada abiyati hadan nadm. Ya, jadi jumlah bait-bait hadan nazm. Begitu. Dan tarikhuha hadhil abiyat. Dan ini sama. Walaupun beliau menyebutkan di sini dalam riwayat yang lain tarikhuhu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dalam bait ini An-Nazim menggunakan huruf abjadiyah untuk menghitung jumlah bait dan tahun ditulisnya nazam ini. Apa itu huruf abjad? Huruf abjad itu huruf-huruf yang digunakan dalam penulisan orang-orang Arab zaman dulu dan punya nilai, punya angka. Apa saja susunan huruf orang Arab sebelum mengenal bentuk hamzah, maka susunan huruf mereka seperti ini. Abjad hawaz, hutti kalamun, sa'fas qarashat, thakhad dodhog. Begitu. Ini di wilayah timur. Jadi yang namanya Arab, wilayah Arab atau Timur Tengah itu terbagi dua. Disebut wilayah timur dan disebut wilayah barat. Jadi gini, kalau ada orang Arab bilang barat, maka maksudnya bukan Eropa, bukan Amerika. Barat kata orang Arab itu apa? Kalau istilah barat kata orang Arab artinya sebelah baratnya Mesir. Yang disebut timur, sebelah timurnya Mesir. Jadi kalau antum baca kitab-kitab ulama zaman dulu, ulama timur berpendapat demikian. Ulama barat berpendapat demikian. Maksudnya apa? Ulama yang berada di sebelah timurnya Mesir berpendapat demikian. Ulama yang berada di sebelah baratnya Mesir berpendapat demikian. Begitu. Sebagian ulama lebih spesifik lagi. Batasnya adalah Sungai Nil. Pokoknya sebelah timur Sungai Nil adalah timur, sebelah barat Sungai Nil itu adalah barat. Begitu. Jadi menurut orang-orang Arab yang disebut daerah paling barat itu ya Maroko. Makanya Maroko disebutnya negara Maghrib. Negara Maghrib. Begitu. Tempat terbenamnya matahari, barat. Begitu ya. Masyriq wal Maghrib. Masyriq itu timur, Maghrib itu barat. Maghrib itu Maroko dan sekitarnya. Lebih tepatnya adalah sebelah baratnya Sungai Nil atau Mesir. Begitu. Nah di sini ada dua apa? Ada dua susunan yang berbeda. Kalau di wilayah Masyriq, wilayah timur, abjad hawaz hutti kalamun sa'fas qurashat thakhadh dodhog. Kenapa disusunnya seperti ini bukan alif ba ta tha jim? Karena belum kenal susunan alif ba ta tha jim, belum kenal. Itu baru disusun belakangan. Terus kenapa para orang-orang Arab nyusunnya begini? Karena berlandaskan nilai. Jadi mereka itu menganggap setiap huruf itu punya nilai, punya kandungan angka. Alif misalnya 1, makanya dia di depan. Ba 2, jim 3, dal 4, abjad. Makanya disebut abjadiyah. Kenapa? Karena disusunnya dalam bentuk abjad. Terus ini nama-nama apa? Menurut sebagian peneliti ada yang mengatakan ini adalah nama raja-raja Arab zaman dulu. Ada abjad, ada hawaz, ada huti, ada kalamun, ada sa'fas. Ada juga yang mengatakan ya ini hanya sebutan orang-orang Arab saja. Enggak ada makna dan juga enggak ada kaitan dengan raja-raja Arab zaman dulu. Adapun yang berkembang di Maghrib susunannya abjad, hawaz, huti, kalamun itu sama sampai di situ. Kemudian berikutnya beda, dia sa'fad. Nah kalau yang masyriq, sa'fas. Kalau yang barat,
Sa'fad. Kemudian yang timur Qurashat, yang barat Qarasat. Fakhadh sama, yang timur Dodhol, yang barat Dhogosh. Begitu. Jadi kenapa orang-orang Arab zaman dulu menyusun huruf mereka dengan bentuk seperti ini? Karena mereka beranggapan setiap huruf itu punya nilai. Sehingga disusun berdasarkan nilainya tersebut. Seperti itu. Dalam perkembangannya, terutama setelah ditemukan Hamzah, ya, maka orang-orang Arab atau para ulama menyusun ulang susunan huruf Arab yang diistilahkan hijaiyah. Jadi huruf dalam bahasa Arab ada yang disebut abjadiyah, ada yang disebut hijaiyah. Kenapa dibedakan? Jadi huruf-huruf abjad ini adalah tulisannya, rosemnya. Begitu. Adapun huruf hijaiyah adalah huruf-huruf yang diucapkannya. Huruf hijaiyah yang diucapkan ada 29, yang ditulis ada 28. Kan berbeda nih. Antara yang diucapkan dengan yang ditulis kan berbeda. Maka kemudian muncullah Al-Imam Nasr bin Asim untuk menyusun huruf hijaiyah yang membedakannya dengan abjadiyah. Sudahlah, abjadiyah mah fokus aja di urutan angka, begitu kurang lebih. Terus untuk susunan huruf yang diucapkan apa? Disusun ulang oleh Al-Imam Nasr ibni Asim. Maka beliau menyusun ulang, yang pertama adalah Hamzah dengan bentuk alif. Kenapa diawali dengan bentuk alif? Karena Hamzah kalau di depan pasti rosemnya rosem alif. Begitu. Maka yang di awal huruf yang pertama dalam deretan hijaiyah itu sebetulnya Hamzah, bukan alif. Kemudian setelah itu ba, ta, tha. Nah ini dilihat dari banyaknya penggunaan huruf dalam bahasa Arab. Ba, ta, tha, kenapa dikumpulkan dalam satu deret? Karena bentuknya sama. Ba, ta, tha bentuknya sama. Ya kan? Tidak ada perbedaan bentuknya. Yang beda hanya titiknya saja. Terus kenapa ba dulu, kenapa ta dulu, baru tha? Maka dilihat dari banyaknya kata-kata dalam bahasa Arab yang menggunakan huruf tersebut. Begitu. Kemudian jim, ha, kho. Ya, itu juga sama. Jadi menurut penelitian Imam Nasr, jim lebih banyak digunakan dibandingkan ha, dan ha lebih banyak digunakan daripada kho. Kemudian dal, zal, ro, zai, tadinya satu bentuk. Kemudian sin dan shin, itu satu bentuk juga. Kemudian sod, dot, to, dho, itu dari zaman dulu satu bentuk. Ain, ghain satu bentuk. Fa, qaf satu bentuk. Kaf, ini punya bentuk sendiri. Lam punya bentuk sendiri. Jadi itu terpisah. Ya. Kemudian mim dan nun. Kenapa nun ini terpisah padahal bentuknya sama dengan ba, ta, tha? Karena nun ini punya kesamaannya dengan mim. Dari sisi khayshum dan gunahnya. Makanya dipisahkan. Padahal kalau dari bentuk mah zaman dulu ba, ta, tha itu dengan nun satu bentuk zaman dulu. Cuma kemudian diubah bentuknya nun lebih ke bawah. Enggak sejajar dengan garis. Begitu. Dan nun diletakkan setelah mim. Kemudian setelah mim dan nun, ha. Baru waw, alif, dan ya. Itu adalah susunan Imam Nasr ibn Asim untuk huruf hijaiyah. Begitu. Untuk apa disusun huruf hijaiyah? Untuk membedakan dengan abjadiyah. Abjadiyah itu sudah seperti ini dan digunakan untuk mengurutkan sesuatu atau untuk menggantikan angka. Karena zaman dulu belum dikenal angka urutan 0 sampai 9. Zaman dulu belum dikenal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zaman dulu belum dikenal. Orang-orang Arab kalau mau nulis angka, mereka pakai huruf. Sama kayak orang-orang Romawi. Tahu huruf Romawi? Huruf Romawi nggak tahu? Huruf Romawi tahu? 1 itu kan I. 2 itu I. Afwan. I. Kalau 3 I. Kalau 4 IV. 5 V. 6 VI.
7 VII, ya 8 VIII, 9 IX, 10 X, 11 XI. Ini orang-orang Romawi zaman dulu, sebelum kenal angka. Sebelum kenal angka. Orang Arab sebelum kenal angka bagaimana? Pakai huruf abjadiyah ini. Begitu. Baru setelah ditemukan angka, ini hasil penelitiannya Al-Khwarizm ya. Hasil penelitian Al-Khwarizmi, beliau mengadopsi dari angka India, angka 1 sampai 9, kemudian diubah dalam bentuk Arab istilahnya, diubah dalam bentuk Arab, dan ditambahkan 0. Nah, 0 ini hasil kreasinya Al-Khwarizmi. Ya, 0. Begitu. Zaman dulu nggak ada 0. Orang Arab itu nggak ada 0. Makanya, bukan orang Arab, orang Romawi aja nggak kenal 0 kan? Nulis 10 bagaimana ya? X. Nggak ada 0. Begitu. Baru dikenal 0 itu setelah Al-Khwarizm mengembangkan matematik dalam aljabar dan lain sebagainya untuk mempermudah penghitungan. Maka terjadi juga perbedaan cara penulisan angka dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah timur, yang kedua adalah barat. Nah, yang timur ini angkanya mirip sekali dengan angka India. 1, 2, 3. Ini diadopsi dari angka India ini. 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ini diadopsi dari angka India. Berkembangnya di mana? Di Arab. Yang dipakai Saudi zaman sekarang. Kemudian, adapun di Barat, maka menggunakan angka yang disebut angka Arab. Makanya ini zaman sekarang disebutnya angka India. Padahal orang-orang Arab juga yang nemuin ya. Ini kalau misalnya antum mau ngetik di laptop, keluarnya kalau udah diubah nih bahasa, udah diubah bahasa Arab. Angkanya keluarnya angka ini atau angka biasa? Kenapa angka biasa? Karena kalau pengen ngeluarin angka yang begini harus diubah bahasa India. Karena ini namanya angka India, namanya. Kenapa disebut angka India? Karena dulunya diadopsi dari angka India. Terus angka Arab gimana? Yang disebut angka Arab itu angka biasa. Itu yang berkembang di barat, di Maghrib. Inilah angka Arab. Ini angka Arab namanya. Ini angka Arab. Bukan angka barat. Barat tuh gak punya angka. Barat itu Romawi angkanya. Jadi kalau misalnya orang-orang barat bilang, atau bukan orang barat sih biasanya, orang Indonesia munafik biasanya nih. Kalian orang Islam itu nggak bisa apa-apa kalau tanpa barat. Barat nggak bisa apa-apa tanpa Islam. Coba bayangkan, kalau orang barat sampai sekarang masih pakai angka Romawi, kayak gimana tuh orang nabung di bank? Ngitungnya. Ngitungnya kayak gimana coba? Dipermudah dengan ini. Kemudian penemuan angka 0 ini revolusioner dalam bidang matematika dan juga dalam bidang teknologi. Kenapa? Karena ini cikal bakal lahirnya logaritma. Tahu algoritma? Algoritma itu Algoritma itu simbol 01 kan? Ini algoritma. Kalau nggak ada 0 nggak bisa. Jadi kalau misalnya nggak ada 0, wallahu alam ya, ini kalau berandai-andai nggak ada 0, nggak akan ada itu HP, laptop, internet, nggak akan ada. Makanya revolusioner angka 0 ini. Jadi ini data teknologi informasi semuanya berasal dari 0 dan 1. False dan true kan, false true, false true, false true, 0 itu false, 1 itu true terus. Begitu. Coding dan lain sebagainya itu dari situ. 01, 01, 01, 01, 0001, 0110, terus itu bahasa pemrograman kan dari situ. Nah, ini disebutnya angka Arab. Jadi yang disebut angka Arab itu zaman sekarang ini. Yang angka biasa. Begitu. Jadi kalau misalnya ada orang anti Arab, jangan pakai angka Arab. Pakai angka Romawi. Itu. Sedangkan ini disebutnya angka India, walaupun sebetulnya yang mengembangkan orang-orang Arab juga. Begitu ya.
Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan huruf abjadiyah, maka dia punya nilai sesuai dengan kandungan hurufnya, jadi alif. Dan yang namanya huruf hijaiyah, yang namanya huruf abjadiyah, yang dilihat itu adalah rosemnya. Jadi kalaupun dia dibaca tasdid, nadun bada, maka tetap dal satu nilainya. Bukan suaranya, bukan. Tapi bentuknya, tulisannya. Makanya disebut huruf hijaiyah itu huruf yang ditulis, maktubah. Jadi yang dilihat bukan apa yang diucapkan, tapi apa yang ditulis. Kalau hijaiyah, apa yang diucapkan, bukan apa yang ditulis acuannya. Kalau abjadiyah yang ditulisnya. Pokoknya alif, yang bentuknya alif, dia satu. Ada bentuknya ya, walaupun ya-nya itu jadi mad. Seperti misalnya kata bushra. Ba, shin, ro, ya, rosemnya. Yang dinilai itu bukan satu ya-nya, tapi 10. Karena rosemnya yang dinilai, bukan suaranya. Suaranya kan suara alif, enggak. Dalam abjadiyah yang jadi patokan adalah rosem, tulisannya. Begitu. Dan dalam abjadiyah, aturan angka abjadiyah ini enggak ada aturan. Kayak angka Romawi, kalau 1 I, 2 II, 3 III, 9 IX. Itu kan begitu ya. Terus dalam angka abjadiyah gimana? Enggak ada aturan. Kita pengen nyebut 9 dengan alif dan ha, bisa. Kita pengen nyebut 9 to, bisa. Kita pengen nyebut 9 jim dan waw atau dibalik waw dan jim, bisa. Pokoknya dijumlahin berapa. Dalam bahasa Arab begitu, dalam angka abjad. Begitu. Yang penting hasilnya tetap 9. Jadi nggak mesti harus IX. Nggak mesti. Jadi dalam aturan abjadiyah itu. Makanya nadun bada bisa dibuat jadi kalimat tuh. Nadun bada berarti apa? Nun, dal, ba, dal, alif. Ya kan? Nadun bada. Nah, berarti di sini kita bisa jumlahkan. Nun, dal, ba, dal, alif. Nun 50. Dal 4. Ba 2. Dal 4. Alif 1. Jumlahnya 61. Jadi jumlah bait-bait syair Tuhfatul Atfal ini adalah 61 bait. Yang disusun dengan bahar rojaz. Bagaimana dengan tarikhuha? Tarikhuha busyra liman yutqinuha. Ditambahin juga. Ingat, bukan suaranya tapi tulisannya. Ba, shin, ro, ya. Ba 2, shin 300, ro 200, ya 10. Jumlahnya berarti 512. Liman, la, mim, lam, mim, nun 120. Yutqinuha. Yutqinuha. Apa berarti di sini yutqinuha? Ya, ta, qaf, nun, ha, dan alif. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Maka dijumlahinlah 512 ditambah 120 ditambah 566. Berapa totalnya? 1198. Dan demikianlah akhir dari manzumah Tuhfatil Atfali wal Ghilmani fi Tajwidil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai an-nazim dan kita sekalian serta menjadikan kita termasuk ke dalam ahlul Quran dan kelak Al-Quran hadir sebagai hujjah dan syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kalau ada yang ingin murojaah dari awal Tuhfatul Atfal sampai akhirnya. Dipersilakan. Bagaimana model ujiannya? Model ujiannya sama seperti yang pernah ujian dengan kami ataupun di Mabadi, mirip lah. Jadi ada level easy-nya, ada level medium-nya, ada level hard-nya. Begitu. Yang easy misalnya ada pertemuan ini disebut hukumnya apa, itu namanya easy, ya. Jadi sebutkan. Semuanya pilihan ganda, tenang. Itu yang easy segitu, sekitar 30 soal juga, 30 atau 40, nanti kita lihat. Tidak akan kurang dari 30 dan tidak akan lebih dari 40, begitu. Itu yang level easy yang seperti itulah. Nun bertemu dengan qaf misalnya. Ini termasuk ikhfa apa? Nah, misalnya begitu, ya. Yang easy seperti itu. Gitu. Ya easy lah itu. Kalau itu bukan easy apalagi bukan itu.
gitu ya. Kalau misalnya yang medium, yang pertengahan, mungkin berkaitan dengan rincian dari hukum, rincian dari hukum. Tuh, kemudian yang hard itu yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan, nyari pernyataan yang benar, nyari pernyataan yang salah. Itu seperti biasa. Begitu. Jadi ya 33%, 33%, 33% lah. Jadi saya akan usahakan untuk seimbang. Sepertiga, 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 yang mudahnya sepertiga, yang mediumnya sepertiga, yang saya nilai banyak mengecohnya juga sepertiga. Begitu. Yang penting baca soalnya dengan baik, jangan sampai keliru membaca soal. Itu yang paling sering, keliru membaca soal. Begitu. Demikian. Gimana? Ya, 1%-nya bisa yang easy lah. Ya, silakan. Afwan Ustaz. Yang di sini dulu Soban ya. Gimana Kak Salwa? Kalau mau setoran tufa kan udah setoran sama musyrif belum? Musyrifah? Sudah. Kalau sudah bisa besok berarti. Bisa besok. Yang mau setoran bisa besok semuanya. Atau sekarang mau? Belum siap besok ya. Besok aja silahkan disiapkan. Nanti berarti sebelum ujian lisan. Kalau ujian tulis mah kayak kemarin biasa. Saya kirim linknya. Ya, saya kirim linknya nanti dikerjakan selama 24 jam. Waktunya atau lebih. Pokoknya nanti saya kirim linknya bisa besok pagi atau besok sore. Linknya ya. Kalau nggak besok pagi, besok. Karena saya harus ngedit dulu disesuaikan dengan pembelajaran kita. Soal yang tahun lalu saya edit dulu, disesuaikan dengan pembelajaran kita, disesuaikan dengan kadarnya supaya lebih seimbang. Ya, antara yang easy, medium, sama yang hard. Saya nanti coba edit dulu. Setelah selesai edit, saya kirim linknya. Seperti biasa, dikerjakan selama setidaknya 24 atau 36 jam. Tapi ingat, kalau sudah membuka soal, langsung selesaikan. Kalau sudah membuka soal, maka langsung diselesaikan. Begitu. Jadi kalau mau setoran bagaimana besok berarti? Sebelum ujian lisan. Terus bagaimana kalau belum setoran, boleh ujian enggak? Sebetulnya sih aslinya enggak ya, karena syarat-syarat ujian sebetulnya aslinya. Tapi ini enggak apa-apa, semuanya ikut ujian saja. Hanya saja yang belum setoran itu enggak dapat ijazah. Enggak dapat ijazah tertulis walaupun ujiannya bagus. Karena syarat dapat ijazah seperti yang disampaikan di pertemuan pertama, syarat dapat ijazah itu harus apa? Harus setoran matan. Begitu. Tapi kalau sertifikat kepesertaan bagi yang reguler ataupun yang karantina itu dapat. Kalau sertifikat nanti dapat. Begitu. Sertifikat keikutsertaan Daurah Tufatul Atfal. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dengan syarat udah nyimak semua materi. Jadi ada yang ketinggalan simak rekamannya. Tapi kalau yang hadir tiap hari ya nggak perlu udah. Itu udah kehitung semuanya. Begitu. Selambat-lambatnya seramatan nggak ada batas waktu sebetulnya. Kapan saja, yang pasti ijazahnya nggak akan keluar sebelum setoran gitu aja. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana yang di Zoom tadi silakan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, tentang yang mad lazim pada huruf muqatta'ah. Ana masih belum paham tentang hukum pas huruf ainnya, Ustaz. Bagian mananya belum pahamnya? Yang ainnya, Ustaz. Pada huruf ainnya itu dihukuminya apa, ya, Ustaz? Apa Jaiz. madlin lazim ketika Kalau lin ainnya? lazim itu namanya. Ini penting nih bagi kita nih ya. Membedakan antara nama dengan hukum. Kalau berkaitan Oh, dengan hukum mad, ada berapa hukum mad? Berapa hukum mad? hukum mad ada 3, Ustaz. Ada 3 saja. Lazim, kemudian Jaiz dan luzum. wajib Luzum. dan jaiz. Udah, ini hukum mad. Jadi kalau misalnya bertanya, ini hukumnya apa? Saya jawab ya jaiz. Bukan hukumnya lin lazim. Lin lazim itu bukan nama hukum. Oh,
Lin lazim itu nama jenis mad. Begitu. Oh, gitu. Ya, bedakan. Eh, Begitu. Kalau ain bagaimana hukumnya? Hukumnya jaiz ain. Kenapa hukumnya jaiz? Bukan lazim. Karena lazim itu selalu nam. Sudah disampaikan di awal. Kenapa para ulama menyebut lazim? Karena ittafaqu fil maddi wattafaqu fil filmnya miqdar. pedang. Para ulama sepakat berkaitan dengan memanjangkan lebih dari 2 harokat. Dan para ulama sepakat untuk membacanya 6 harokat kadarnya. Jadi kalau misalnya kita sebut ain ini lazim, nggak sesuai dengan definisi. Begitu. Maka yang lebih tepat apa ain? Jaiz. Kenapa jaiz? Oh, Karena paham. dari sekian banyak ahli qiraat ada yang baca 2, ada yang baca 4, ada yang baca 6. Jadi jawazul maddi wal qasri. Walaupun kita baca berapa kembali kepada qiraat masing-masing. Begitu. Demikian saja. Enam saja. Afan jadian Ustazah. Ustaz, boleh tanya lagi Ustaz? Mhm. Jadi yang pas huruf ain itu masuk ke jaiz. Namanya madlin lazim gitu Ustaz. Sedangkan namanya lin lazim. Jadi Oh, lin itu ada 3 sebetulnya kalau kita belajar qiraat ya. Lin, madlin itu ada 3 sebetulnya. Ada lin apa aja? Lin arid, ada lin apa lagi nggak salah? Di lupa warash. Ustaz. Lin mahmuz, dan lin lazim. Lin itu ada 3. Begitu ya, Eh, sebetulnya. nah Ustaz, bagaimana yang istilah yang mad lazim syabih bil musaqqalnya gimana Ustaz? Syabibil musaqal itu adalah mad lazim yang Hah? diikhfakan. Bukan di ain Huruf saja. ainnya bagaimana Ustaz? Enggak, jangan ngomongin Iya, ainnya. enam. Jangan ngomongin ainnya. Pokoknya yang diikhfakan. Memangnya hanya ain. Enggak. Nah, ada yang berarti yang bukan ainnya, begitu. Berarti yang bukan ain. Kan dalam pengucapan Afan Ustadz yang Aha. ketika huruf kaf ya ayn sod kan itu dia bunyi gundah setelah mau ke huruf sodnya ikhfa Ustadz. Ikhfa. Terus dia misalnya mad lazim bukan? Ya dia lin lazim. Jadi masuk ke Dia lin mad lazim. lazim yang syabih bil musaqqal atau yang tetap pakai Sebetulnya nggak terlalu mad lin penting lazim ya Ustadz? mau disebut syabibil mustaqol seperti yang saya bilang kemarin. Sekarang itu udah nggak ada maknanya semua itu. Mau disebut mukhaffaf, mau disebut mustaqol, mau disebut apa? Syabibil mustaqol sebetulnya zaman sekarang udah nggak ada maknanya. Kenapa nggak ada maknanya? Karena cara bacanya sama semua. Begitu Zada. Ya. Kemarin saya masih ingat sekali perkataan saya bahwa kenapa para Afan ulama Ustadz. membedakan antara mustaqol dengan Afan Ustadz mukhaffaf terputus ya. jaringannya Ustadz. Jadi begini, kenapa kemudian para ulama zaman dulu membedakan antara mad lazim mukhaffaf dengan mustaqol? Itu karena zaman dulu para ulama berbeda pendapat mengenai kadarnya, Ustazah. Jadi ada yang mengatakan mad lazim mustaqol itu lebih panjang daripada mukhaffaf. Ada yang mengatakan bahwa mad lazim mukhaffaf lebih panjang daripada mustaqol. Begitu. Namun Al-Imam Ibnul Jazari berkesimpulan berdasarkan penelitian beliau bahwa yang mukhaffaf maupun yang mustaqal kemudian panjangnya sama. Oleh karena itu saya tegaskan kemarin sehingga sebetulnya kalaupun kita cukupkan nama mad lazim pada mad lazim saja, enggak perlu disebut mukhaffaf, enggak perlu disebut mustaqal, itu enggak apa-apa, aman-aman aja karena cara bacanya sama. Kemudian berkaitan dengan syabih bil mustaqol itu adalah istilah yang dikeluarkan qori zaman-zaman sekarang. Ya, qori zaman-zaman sekarang yang beranggapan bahwa mad mustaqol itu harus pakai naber. Mereka beranggapan seperti itu. Jadi karena mustaqol harus pakai naber, sedangkan mukhaffaf tidak pakai naber. Nah, terus yang ikhfa bagaimana? Mereka beranggapan harus pakai naber juga. Padahal dia mukhaffaf kan? Makanya muncullah nama baru namanya syabih bil mustaqal. Begitu. Jadi ini perkara-perkara baru yang nggak perlu dipusingkan sebetulnya bagi kita. Kenapa? Karena mau disebut syabih bil mustaqal, mau disebut mustaqal,
mau disebut mukhafaf, panjangnya sama. Cara bacanya sama. Begitu. Jadi mau dikelompokkan kemanapun, ya sebetulnya silahkan saja. Tergantung kita memandangnya dari sudut pandang yang mana, bisa dimasukkan ke sana. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau berbicara mengenai lin, maka lin ini terbagi menjadi 3. Ada lin arid, ya, lin yang bertemu sukun arid. Ada lin mahmuz, lin yang bertemu hamzah. Ada lin lazim, lin yang bertemu sukun asli. Kapan lin yang bertemu sukun asli? Ya misalnya adalah pada ain di huruf muqatta'ah. Maka itu adalah linnya lin lazim. Kenapa disebut lin lazim? Karena linnya bertemu sukun lazim atau sukun asli. Panjangnya berapa lin lazim? Maka 2-6 atau 2-4-6 menurut keumuman qiraat. Demikian pula lin mahmuz 2-4-6. Tapi kita baca berapa kembali kepada qiraat masing-masing. Demikian pula lin arid 2-4-6. Maka ini semuanya apa yang begini? Ya berarti jaiz. Hukumnya jaiz semuanya. Kenapa hukumnya jaiz? Karena bisa dibaca qasar, bisa dibaca mad. Semuanya sama. Bisa dibaca qasar, bisa dibaca mad. Bisa dibaca qasar, bisa dibaca mad. Maka semuanya jaiz hukumnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Nah, Ustaz, jazakumullah Wa khair, jazakallahu Ustaz. khair wa barakallahu fiik. Ya. Sama seperti kasus mad tamkin lah. Sebetulnya yang paling enak itu memang enggak perlu merinci ya. Yang paling enak itu enggak perlu dirinci. Cuma masalahnya ya tadi, orang-orang udah terlanjur mengenal itu, sehingga sebagai pengajar harus tahu maknanya kayak gimana. Tapi jangan bikin kita ribet begitu. Jangan bikin kita malah, kok jadi banyak nama jadi ribet sih. Jangan dibikin ribet, justru kita harus bisa bikin simple. Sebagai pengajar itu harus bisa bikin simple, terutama buat orang-orang awam. Makanya saya, kalau ngajar buat pemula, mad itu cuma 3. Dibikin simple aja. Mad ada berapa? Ada 3. Yang pertama mad 2 harokat, yang kedua mad 4 harokat, yang ketiga mad 6 harokat. Selesai. Dibikin simple. Namanya apa? Enggak penting nama. Yang penting bacanya 2, 4, 6. Mana yang 2, mana yang 4, mana yang 6. Baru nanti dirinci. Yang 2 itu kapan, yang 4 itu kapan, yang 6 itu kapan. Selesai. Jadi kita justru dengan mengetahui rincian-rincian yang tadi, gimana caranya bisa bikin simple. Begitu. Ini dalam tataran praktek. Tapi kalau dalam tataran kajian teoritis, ya silakan kalau mau merinci sebanyak mungkin, dipersilahkan. Tapi jangan sampai pas banyak merinci kita malah bingung. Ini jadi gimana ya? Hah, itu malah menyulitkan diri sendiri nantinya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Jadi istilah syabih bil mutsaqal itu istilah yang kurang populer di kebanyakan ulama, tapi memang ada yang menyebut seperti itu. Sehingga makanya kemarin dikenalkan supaya apa? Supaya sekadar tahu aja. Nggak ada mad lazim yang kelima kan? Para ulama bagi mad lazim cuma 4 kan? Ya, kilmi mukhafaf, kilmi mutsaqal, harfi mukhafaf, harfi mutsaqal. Dan ini adalah pembagian yang sudah ada sejak zaman dulu. Tapi kalau misalnya kita sebut saja dengan mad lazim kilmi dan harfi, itu pun sudah cukup. Kenapa? Karena baik cara baca mutsaqal maupun mukhafaf sebetulnya tidak ada perbedaan. Untuk zaman sekarang ya. Karena kita bacanya sama-sama isba', sama sakatul. Berkaitan dengan nabar kemarin juga sudah kita bahas, itu adalah perkara yang baru juga yang tidak disebut-sebut oleh ulama sebelumnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Khair. Ada yang didiskusikan kembali, dipersilakan. Kalau mustami'ah mau ikut ujian, bagaimana sistemnya? Coba disimak rekaman Tuhfatul Atfal pertemuan pertama. Itu sudah ada ya. Sudah disampaikan kan ya? Syarat-syaratnya apa saja, kemudian kalau ikut ujian apa saja, itu ada semuanya. Coba disimak di sana. Disimak dari awal sampai akhir. Yang pertemuan pertama, karena pertemuan pertama itu isinya kontrak belajar. Begitu. Yang mustami sama mustami'ah. Begitu ya, silakan. Khair, ada lagi tanyakan? Ingin Silakan. bertanya Ustadz. Boleh, silakan. Ustadz, apakah ada alasan saat membuat matem ini
terkait yang dibahas terlebih dahulu di hukum nun itu yang dibahas idhar, baru Gimana? Afwan, saya agak idgham. kurang jelas tadi. Alasan Nah, membuat Ustadz. gimana? Nah, apakah ada alasan Ustadz saat Syekh Zamzuri ini menyusun untuk yang hukum nun sukun itu diawali dengan idhar, lalu disusul oleh idgham, ikhfa, begitu Oh, Ustadz. kenapa itu? Kalau saya baca baca syarahnya sih nggak ada penjelasan itu, ya. Dan karena saya juga nggak sempat ketemu beliau, jadi nggak sempat nanya juga sama beliau, gitu. Kemudian, kenapa idhar itu di awal? Ini hampir seluruh penulis tajwid mengatakan idhar itu di awal. Kenapa alasannya? Apa ada yang tahu ada alasan kenapa idhar di awal? Kebanyakan itu idhar itu pasti di awal. Alasannya adalah karena idhar hukum asal. Idhar itu hukum asal untuk seluruh hukum. Tapi kadang idhar juga di akhir. Kenapa? Ini metode untuk mempermudah. Biasanya yang paling banyak itu di akhir. Makanya di nun sakinah dan tanwin, ikhfa di akhir. Ya kan? Rata-rata ikhfa di akhir. Ini hanya metode saja sebetulnya. Ini bukan patennya. Harus begitu. Enggak, ini cuma metode. Jadi para ulama itu biasanya memulai pembelajaran dari yang paling mudah, yang paling gampang. Jadi kalau kita pengen belajar, misal begini nih ya. Kita ngajar nun sakinah dan tanwin. Enak nggak kalau ikhfa dulu? Nggak enak. Kenapa? Karena langsung pusing yang dikasih tahu. Belum apa-apa udah ikhfa. Begitu kan? Nun, sukun, dan tanwin dibagi 4. Hukum yang pertama adalah ikhfa. Ikhfa adalah menyamarkan bacaan. Sebelum kita menjelaskan menyamarkan bacaan, kita tahu dulu dong keadaan aslinya nun yang harusnya. Begitu. Ya kan? Kemudian ketika nyebutin hurufnya ada 15. Banyak banget. Kaget orang. Begitu. Maka yang paling mudah apa? Yang paling mudah adalah ya cari materi yang paling simpel dibandingkan apa yang ada. Maka yang paling simpel apa? Ya idhar. Kenapa idhar? Karena idhar itu membaca sebagaimana aslinya. Jadi mudah. Yang pertama adalah nggak diapa-apain. Kan gampang. Oh, nggak diapa-apain. Itu selesai. Nun tanwinnya nggak diapa-apain. Kapan nun tanwinnya nggak diapa-apain? Saat ketemu huruf halak. Udah selesai. Begitu kan? Kemudian masuk ada yang ke apa namanya? Ada yang ke iklab dulu, ada yang ke idgham dulu. Cuma biasanya kalau para ulama kebanyakan di idgham dulu. Kenapa? Karena iklab nanti ada kaitan dengan ikhfa, mengikhfakannya. Begitu. Makanya kebanyakan ulama iklab itu ketiga. Kenapa iklab ketiga? Karena nanti ada kaitan dengan mengikhfakan mimnya. Jadi nyambung pembahasannya setelah mengikhfakan mim langsung mengikhfakan nun. Begitu. Yang paling mudah apa? Yang paling mudah ya idgham. Kenapa dianggap idgham paling mudah? Karena simple idgham itu. Langsung baca huruf berikutnya bertasydid. Begitu ya. Jadi ini sebetulnya metode pembelajaran. Apakah kita harus seperti itu? Enggak juga. Kalau kita menilai ada metode yang lebih baik, silakan. Tidak wajib. Bahkan mungkin sunnah aja enggak begitu ya. Ini sebatas metode saja. Sebatas metode yang dicontohkan oleh para ulama bagaimana caranya mengajar. Begitu. Kemudian baru setelah itu iklab, di akhir ikhfa. Kenapa di akhirnya ikhfa? Supaya gampang. Huruf ikhfa adalah sisanya. Kan gampang tuh. Huruf ikhfa itu 15. Apa ya? Sisanya. Nah itu mempersimpel. Ya, mempermudah masalah. Ini juga menjadi acuan bagi kita dalam mengajar. Jadi jangan bikin ribet murid. Bikin simple. Gimana caranya bikin simple. Begitu. Kemudian masuk bab mim. Karena udah belajar ikhfa, karena udah belajar ikhfa dan idgham, maka nggak masalah. Yang pertama idgham dulu, baru ikhfa. Kenapa? Karena idhar supaya gampang. Sisanya kan gampang tuh. Jadi begitu. Cara mengajar itu seperti itu. Bikin mudah murid. Jangan bikin ribet, jangan bikin susah murid. Termasuk kenapa Imam Al-Jamzuri kok nyebutin bab lam itu cuma lam tarif sama lam haraf aja. Ya untuk mempermudah, ini kan buat anak-anak. Ngapain nyebutin 5 jenis lam? Bikin pusing anak-anak. Kemudian Al-Imam Al-Jamzuri dalam kitab dalam bab fil mithrain wal taqarib wal janisain itu nggak nyebutin hukum. Hanya menyebutkan jenis pertemuan saja. Kenapa? Karena tujuannya hanya mengenalkan.
Tujuan beliau hanya mengenalkan ada loh pertemuan mutamatsilain. Hukumnya apa? Nggak ada di kitabnya. Ada loh pertemuan mutaqaribain mutajanisain. Hukumnya apa? Nggak disebutin di Tuhfatul Atfal. Walaupun di apa namanya di Fathul Aqfal disebutin, tapi nggak detail juga. Kenapa? Karena sebatas mengenalkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya. Urutan bab segala macam itu semuanya adalah ijtihad. Tujuannya tentu para ulama agar dalam rangka mempermudah pembelajaran. Seperti itu. Assalamualaikum Ustadz, izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apakah mempelajari tajwid itu memang berasal dari izhar dan seterusnya berakhir di huruf muqoto'ah? Maksudnya? Saya nggak paham pertanyaannya. Gimana maksudnya? Dulu saya mempelajari tajwid, saya tuh bingung gitu kok ada mat, ada izhar, terus ada lagi nanti ifa. Urutannya tuh gimana? Setelah mempelajari Tuhfatul Atfal, Bebas aja. iya. Mau urutan mas. Seperti yang tadi saya bilang. Belajar tajwid itu bebas. Gimana gurunya aja. Ikuti saja guru. Kalau kita belajar judulnya kan kita sekarang sedang belajar apa? Tuhfatul Atfal. Ya berarti ngikutin bait-bait Tuhfatul Atfal. Masa dilompat-lompat ya? Terbait pertama, bait terakhir, bait kedua. Maka kita ngikutin bait Tuhfatul Atfal. Terus apakah kita kalau belajar tempat lain harus begitu? Ya enggak juga, gimana gurunya aja. Setiap guru, setiap orang, setiap lembaga punya cara masing-masing, punya metode sendiri-sendiri. Yang penting tujuannya tercapai. Apa tujuannya? Membaguskan bacaan Al-Quran. Begitu. Ada yang mulai harus dari makhraj dulu, baru sifat. Ada yang mulai justru kalau di Bandung itu ada metode ya langsung mad. Jadi kalau udah belajar Iqra udah selesai nih. Udah kenal huruf sambung. Langsung belajar pertama adalah konsisten terhadap mad. Konsisten terhadap mad yang 2 harokat. Jadi supaya konsisten aja dulu. Talaha. Begitu. Belajarnya langsung. Supaya konsisten. Jadi nanti latihannya latihan mad semua. Dari awal sampai akhir. Setelah konsisten terhadap gunah, mim dan nun tasydid. Begitu. Itu metode. Boleh begitu? Ya boleh, bebas saja. Gak ada yang ngelarang. Bebas ya. Begitu. Kemudian apa? Setelah itu konsisten dalam tafkhim dan tarqiq. Bebas. Yang namanya metode itu bebas. Mau dimulai dari mana silakan. Yang penting tujuannya jelas memperbaiki bacaan Al-Quran. Makanya kadang tiap kitab punya urutan yang beda. Ya Tuhfatul Atfal urutannya begini. Yang mirip dengan Tuhfatul Atfal ada Hidayatus Sibyan. Walaupun Hidayatus Sibyan beda. Di tengahnya ada pembahasan qalqalah sama tafkhim tarqiq. Begitu. Kalau Muqaddimah Jazariyah benar-benar dari nol. Dari belajar makhraj sifat. Seperti itu. Kemudian urutan mimnya kan, mim sama nun beda. Kalau di Jazariyah, mim dulu baru nun. Begitu. Kok bisa beda-beda itu? Ya terserah yang nulis. Maka pertimbangannya kita bisa perkirakan menurut yang nulis, itulah yang lebih cocok. Begitu. Tapi kok sama kita nggak cocok? Iya bisa jadi beda zaman, makanya nggak cocok. Bisa jadi itu bagi kita dalam tanda petik sudah ketinggalan zaman secara metode, bukan secara isi ya, secara metodenya ketinggalan zaman. Berarti kita boleh dong ngubah metode, bikin metode. Boleh silahkan. Bikin metode yang baru silahkan. Tidak ada yang melarang bikin metode baru. Jadi berarti boleh dong belajar tajwid nggak pakai kitab Tuhfatul Atfal. Boleh, siapa yang larang? Berarti boleh dong belajar kitab tajwid nggak pakai Jazariyah. Boleh banget. Yang penting tujuannya jelas. Yang penting kita kenal hukum-hukum tajwid, kita kenal huruf hijaiyah, ya. Walaupun pakai tulisan kitab sendiri. Saya pengen nulis buku sendiri aja deh. Yang dinilai misalnya lebih tepat untuk zaman sekarang. Ya silakan. Tidak masalah sama sekali. Bahasa Arab juga sama kan? Enggak mesti belajar bahasa Arab itu harus jurumiyah. Enggak mesti. Bahkan kadang-kadang orang belajar jurumiyah malah pusing. Karena kurang cocok bisa jadi metodenya.
Malah lebih cocok dengan buku-buku yang modern begitu. Jadi yang namanya pembelajaran itu bebas. Yang pasti tajwid itu isinya 3. Belajar makhraj, belajar sifat, belajar hukum. Ini yang penting. Begitu. Terus sekarang kita kalau udah belajar jazariyah, belajar apa? Ya terserah mau belajar apapun. Tapi kalau di mukri, kalau misalnya ngikutin pembelajaran mukri, ya kita sudah kami sudah menyusun secara bertahap. Dari mulai yang pertama kita bahas kemarin apa mabadi, dasar-dasar ilmu tajwidnya dulu supaya paham. Kenapa harus belajar tajwid, apa manfaatnya, kaitannya dengan sholat, kita bahas semuanya dulu kemarin. Kemudian masuk ke Tufatul Atfal. Kenapa Tufatul Atfal dulu? Karena ringkas, bahasanya mudah, dan bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Begitu. Jadi ini nggak terlalu mendalam, ini sedang lah, pertengahan Tufatul Atfal itu. Begitu. Nanti setelah Tufatul Atfal apa? Setelah Tufatul Atfal jazariyah kalau di mukri. Tapi ada jeda dulu, belajar bahasa Arab dulu. Kenapa? Karena harapannya udah bisa bahasa Arab ketika belajar jazariyah, minimal udah paham mana isem, mana fi'il, mana harf. Sehingga ketika belajar jazariyah itu nggak ngeblank, lebih mudah. Jadi nanti setelah ini selesai hari Senin belajar nahu selama 1 bulan. Kemudian setelah itu baru jazariyah dari awal sampai akhir. Begitu. Nah, nanti setelah jazariyah apa? Nanti ada tambahan untuk menguatkan sisi-sisi yang belum dibahas terlalu dalam oleh Tufatul Atfal dan juga jazariyah. Apa nanti akan kita bahas? Ada kitab Haqqaniyah dan juga kitab Sakhawiyah. Haqqaniyah ini bagus dari sisi banyak adabnya juga. Ya, walaupun kalau dari sisi sistematika kurang enak sebetulnya. Susunannya kurang enak. Haqqaniyah itu kurang enak susunannya. Agak loncat-loncat. Tapi secara konten, secara isi bagus. Begitu. Adapun Sakhawiyah itu untuk nguatin jazariyah. Kenapa? Karena di Sakhawiyah nanti kita akan bahas kekeliruan dalam mengucapkan huruf hijaiyah dari mulai hamzah sampai ya. Itu bagusnya Sakhawi. Jadi Sakhawi itu ngebahas kekeliruan diurutin dari huruf. Jadi benar-benar mengurutkan itu. Pertama huruf ini kekeliruannya apa? Ba, ta, sa, jim, ha, terus sampai ya. Itu bagusnya kitab Sakhawi. Begitu. Itu yang kami susun di mukri. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Cuma memang sebetulnya aslinya pembelajaran di sini, pembelajaran di Sagam ini bukan buat pemula. Aslinya bukan buat pemula karena judulnya apa? Akademi Guru Al-Quran. Jadi memang yang mereka punya basic. Makanya Ezra wajar kalau misalnya masih keseret-seret nggak apa-apa. Yang penting dapat pahala duduk di sini. Wajar. Gitu. Karena memang harusnya pemula ada pengantarnya dulu. Misalnya belajar selesain itu dulu selesain Smart Tajwid dulu harusnya 3 jilid itu. Kalau misalnya Smart Tajwid 3 jilid udah selesai, itu ke Tufatul Atfal udah nggak terlalu pusing, karena udah paham basicnya. Begitu. Jadi makanya kemarin sempat ada perbincangan juga, apakah nanti di tahun berikutnya ini dibuka kelas pemulanya, sehingga waktunya mungkin bukan 10 bulan, tapi bisa jadi 2 tahun. 1 tahun kelas pemula, tahun yang kedua itulah yang agama aslinya. Begitu. Karena banyak juga ternyata pemula yang pengen ikut. Banyak pemula yang pengen ikut. Cuma banyak ketika pemula pengen ikut, kaget. Langsung teori dalam begini, ya memang buat guru ini, makanya teorinya agak dalam. Jadi harus ada pengantarnya dulu kalau pemula itu sebetulnya. Ini menengah. Tufatul Atfal itu menengah. Tufatul Atfal versi Mukri itu menengah. Penjelasan menengah. Jadi buku saya itu buat tingkat menengah, bukan buat tingkat bawah. Mungkin nanti tingkat bawahnya saya akan ambil dari Hidayatus Sibyan. Jadi saya mulai malam ini yang online itu kalau mau ikut Hidayatus Sibyan itu benar-benar saya akan buat seringkas dan semudah mungkin. Jadi nanti bisa digunakan untuk kurikulum berikutnya sebagai pengantar buat para pemula. Jadi mengenalkan hukum tajwid enggak terlalu banyak rincian. Begitu. Kalau Hidayatus Sibyan yang udah pernah ditulis sebelumnya itu sama dengan Tufatul Atfal, menengah juga. Cuma pas dilihat-lihat kayaknya lebih enak yang Hidayatus Sibyan buat pemulanya. Susunannya mirip sekali dengan Tufatul Atfal. Begitu. Demikian. Jadi kalau masalah pembelajaran silakan ikuti saja guru.
Apakah ada kelas online? Ada, sudah di-share kelas online yang Nahwu itu. Karantina Nahwu. Sudah di-share berulang kali di kajian, di online tajwid, di Mukri, sudah di-share berulang kali. Itu 1 bulan itu ya, 4 pekan itu yang karantina Mukri. Di sahabat Mukri udah di-share kan? Udah ini di-share ada juga tuh. Di grup sahabat Mukri, karantina Mukri yang isinya Ustadz Zain. Ustadz Zain, beliau memang pakarnya di situ. Jadi dipersilakan. Biaya hanya ikut daurah 500.000 sebulan, murah. 500.000 sebulan murah insyaallah. Kalau yang mau mukim bisa, mau ikut mukim bisa sini. Ikut pembelajaran dari ibadah subuh insyaallah. Mungkin nanti juga kita buka ini ya kelas apa namanya? Kelas mustami' buat ini yang karantina Mukri yang benar-benar hanya menyimak saja. Enggak terikat dengan ujian, enggak terikat dengan mau hadir silakan, enggak juga enggak apa-apa. Kelas mustami' itu begitu. Jadi seperti itu Ustazah, untuk pembelajaran tajwid pada akhirnya memang kembali kepada guru, kembali kepada lembaga. Tapi kalau untuk di Mukri dari nol, pengen belajar tahsin, maka kita mulai dari Smart Tajwid. Itu Iqra-nya versi Mukri lah. Ada 3 jilid rencananya. Jilid pertama sudah tercetak, jilid 2 sudah ada PDF-nya lagi disusun buat dicetak. Cuma nggak tahu, tim editornya sibuk kayaknya. Yang ketiga sedang disusun juga, sudah ada draftnya, tinggal nanti akan disusun, dirapikan supaya lebih sesuai. Jadi supaya selesai Smart Tajwid 1, 2, 3 bisa belajar Mabadi dan Hidayatus Sibyan. Begitu. Setelah itu sudah sih kalau untuk pemula tajwid itu udah cukup. Tajwid sama tahsin udah cukup. Nanti baru di kelas yang berikutnya bisa belajar Tuhfah Jazariyah. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Nanti kalau misalnya ada di-share insyaallah ya. Saya juga. Demikian. Begitu. Seperti itu. Ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Afwan Ustadz, Ya. izin bertanya lagi Ustadz. Yang tentang hukum lam sakinah Ustadz. Kan lam sakinah dalam Al-Quran terbagi, ada yang menjadi 5, ada yang menjadi 3 ya Ustadz. Bukan begitu. Di dalam Al-Quran itu lam sakinah ada 5, cuma tidak setiap ulama menyebutkan. Begini, ketika misalnya ada ulama enggak menyebutkan, bukan berarti beliau berpendapat hanya itu, bukan. Karena melihat urgensinya. Yang ini mah enggak penting lah, enggak usah dibahas, begitu. Jadi jangan beranggapan, kata ulama ini cuma 3 kok. Enggak begitu. Realitanya, nyatanya, lam sukun itu di dalam Al-Quran, bahkan dalam bahasa Arab ya itu ada 5. Cuma enggak mesti disebutkan semua. Bukan ada ulama membagi ini, membagi itu, bukan. Itu kurang tepat. Pernyataannya tersebut kurang tepat. Seperti itu. Silakan dilanjutkan. Masalahnya di mana? Afwan Ustadz, kalau tadi kan yang terbagi menjadi 5 itu Ustadz ya, apa termasuk seperti kayak nun sakinah? Hukumnya terbagi menjadi 4 atau 5. Kalau Enggak. lam Kita sakinah enggak ngomongin hukum di lam. gitu. Lam itu Jadi, bukan hukum yang terbagi menjadi 5. Lam itu jenis lamnya. Bukan, belum ngomongin hukumnya, belum. Kalau nun tanwin cuma ada 1 jenis, makanya nggak ada pembagian nun tanwin ini, nun nggak ada. Langsung hukumnya. Kalau lam sakinah itu untuk masuk ke dalam hukum harus paham dulu yang kita bahas lam sukun yang mana, begitu. Paham nggak? jadi nggak langsung secara global ya Ustadz ya. Misal lam sakinah Nggak terjadi bisa. 2 Misalnya hukum begini, kita bilang lam sukun hukumnya apa? Idhar apa idgham? Ya tergantung lam yang mana, begitu. Jadi hanya pembagiannya dulu ya Ustadz ya, baru bisa diketahui hukumnya gitu Betul, Ustadz. karena kalau kita langsung hukum, bingung. Misal, lam sukun bertemu nun, hukumnya apa? Ya tergantung lam sukunnya, lam sukun yang mana? Begitu, ya. Lam sukun bertemu dengan sin. Ya tergantung lam sukun yang mana? Lam haraf kah? Lam ism kah? Lam fi'il kah? Lam ta'rif kah? Begitu.
Seperti itu. Oh, nah, Begitu. Ya, itu maksudnya. Makanya tadi saya bilang, bedakan antara jenis dengan hukum. Di mat juga sama. Bedakan antara jenis dengan hukum. Di pertemuan dua huruf juga sama. Totalnya ya. Bedakan dengan jenis, bedakan jenis dengan hukum. Ada yang suka nanya kan, Ustadz, kalau nun bertemu mim itu hukumnya idgham atau mutakoribain? Nah, ini keliru. Pertanyaannya keliru. Kenapa? Karena mutakoribain itu nama jenis pertemuan nun dengan mim. Sedangkan idgham itu hukum yang terjadi dari pertemuan tersebut. Begitu. Jadi hukum itu hasilnya cara bacanya apa? Nah, itu hukum. Kalau pertemuan, ya pertemuannya. Kalau misalnya hurufnya berdekatan, mutakoriban. Belum tahu kan hukumnya apa? Hukumnya ada idhar, ada idgham, ada ikhfa. Itu namanya hukum. Lam itu apa? Lam itu hukumnya apa? Ya lam yang mana dulu? Kalau lamnya lam al, lam ta'rif, ada yang namanya idgham, idghamnya idgham syamsi. Ada yang namanya idhar, idharnya idhar qamari. Ya kan? Huruf-hurufnya kan jelas. nah, Ustaz. Tapi apakah huruf-huruf ini dipakai dalam lam yang lain? Kan enggak. Kenapa? Karena beda hukum di lam yang lain. Lam apa misalnya? Lam fi'il. Lam fi'il itu lam yang terdapat pada fi'il. Beda dengan lam ta'rif. Maka di lam fi'il enggak ada istilah syamsiah qamariyah. Makanya banyak orang yang bingung juga kan. Ada kalimat iltaqo. Banyak orang yang bingung. Ustaz, kenapa bacanya bukan ittaqo katanya. Bacanya apa? Iltaqo. Tapi giliran at-taqwa bacanya at-taqwa. Padahal sama-sama ketemu. Ini kan sama-sama ketemu tak banyak yang protes tuh. Karena ini lamnya beda. Ini dua jenis lam yang berbeda. Yang satu lamnya lam ta'rif atau lam al. Yang satu lamnya lam fi'il. Begitu. Beda hukumnya. Ada lagi misalnya, fal tuqatil misalnya. Kok di sini juga enggak diidghamkan. Misal, ini lamnya lam beda lagi, ini namanya lam amr. Oh, beda lagi kan? Al-sinah. Coba al-sinah dengan as-sanah. Beda. Yang satu al-sina, yang satu as-sana. Kenapa bisa beda? Karena lamnya beda. Begitu. Makanya ketika belajar lam harus paham bahasa Arab. Belajar hukum lam gak bisa bahasa Arab pusing sendiri. Memang idealnya belajar tajwid itu setelah paham nahwu dasar. Idealnya itu udah lulus ABY 2, idealnya tuh. ABY 2, kalau udah lulus ABY 2, enak belajar tajwid. Kenapa? Karena udah paham perbedaan isim, fi'il, harf. Begitu. Demikian, Ustazah. Jadi kenapa kok para ulama ngebagi lam itu banyak? Terus kenapa Imam Al-Jamzuri cuma nyebutin dua jenis lam? Seperti yang tadi saya bilang, ini buat anak-anak, sekadar mengenalkan saja. Karena kalau anak-anak dibagi lamnya jadi 5, bingung. Banyak-banyak banget nih, udah malas duluan dia belajar. Nah, begitu. Jadi ada namanya skala prioritas dalam belajar. Boleh bagi kita tidak menyampaikan semua ilmu. Kenapa? Karena belum saatnya. Sama lah kayak kita sekolah di SD, kan belajar matematik, enggak semua rumus matematika dikeluarkan kalau buat SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Begitu. Bahkan kalau sudah tingkat kuliah, S1 apalagi S2, S3, 1 tambah 1 saja bisa tidak sama dengan 2 hasilnya. Buktikan katanya. Itu bisa dibuktikan. Anak SD mana bisa ngebuktiin begini. Nah itu ya. Jadi
Ada ilmu-ilmu yang memang nggak bisa diberikan kepada para pemula. Ada pengetahuan-pengetahuan yang memang ditahan sengaja dalam rangka apa? Dalam rangka membuat pemula itu lebih mudah dalam memahaminya, nggak terlalu ribet, nggak kebingungan, nggak pusing karena kebanyakan materi. Jadi bertahap. Begitu. Allahu a'lam. Makanya tadi saya bilang, ini Tuhfatul Atfal ini sebetulnya menengah. Jadi butuh jembatan. Makanya saya pengen coba menjelaskan Hidayatus Sibyan itu dengan bahasa yang lebih simpel lagi, enggak banyak rincian, fokus sama maten, benar-benar buat pemula. Mudah-mudahan bisa begitu. Begitu. Tapi kalau yang syarah udah jadi, tulisan udah jadi, itu tetap berat, tetap menengah itu. Cuma saya pengen coba bikin ringkasannya. Kayak misalnya, kalau misalnya di Tuhfatul Atfal kan, saya sering menampilkan misalnya beberapa pengertian. Idgham menurut ini, menurut itu. Nah mungkin kalau di Hidayatus Sibyan cukup satu aja. Idgham adalah ini, udah selesai. Nggak perlu mikirin yang lain. Misalnya begitu. Ikhfa adalah begini, udah nggak perlu mikirin yang lain. Nah, misalnya begitu. Makanya kadang ada ya buku-buku buat pemula dikira oleh sebagian orang itu sudah final. Bukunya simple, enak, dikira final. Pas belajar lagi, kok beda sama yang ini? Bukan beda sebetulnya. Itu buku SD. Sekarang buku SMP. Ada peningkatan pengetahuan. Maka beda. Bukan beda, tapi ada pendalaman dan ada perluasan. Begitu. Jadi kenapa lam mesti dibagi dulu? Karena nanti hukumnya beda. Kalau hukumnya sama, mah nggak perlu dibagi, nggak apa-apa. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, Ustaz, insyaallah. Jazakumullahu khair, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, saya juga biasanya ada tuh pertanyaan. Pertanyaan yang easy sebetulnya, ini easy sebetulnya ya. Saya masukinnya kategori easy. Jadi saya nanti nyebutin beberapa kata dalam Al-Quran, ada 3 atau 4 kata, terus saya pertanyaannya kata-kata tersebut, lam sukun pada kata-kata tersebut termasuk lam jenis apa? Itu kan sebetulnya easy, mudah. Nah itu salah satu pertanyaan, itu bocoran pertanyaan tuh pas ujian. Begitu. Kira-kira itu apa lamnya? Atau biasanya ada 2 kata, nanti tinggal disebutkan lam apa dengan lam apa. Apakah dua-duanya harf, apakah dua-duanya fi'il, apakah dua-duanya ism, apakah dua-duanya lam ta'rif. Begitu. Itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sederhana kan? Atau misalnya pertanyaan yang easy itu, nun bertemu ini jenisnya apa? Nah ingat, pertanyaannya apa? Jenis apa hukum? Itu jangan sampai terkecoh. Jenis pertemuan, misalnya saya bilang, pertemuan antara qaf dengan kaf termasuk pertemuan jenis. Jawabannya misalnya pilihannya mutaqoriban kabir, mutaqoriban shogir, idgham kamil, idgham nakis. Itu banyak yang jawabnya itu keliru. Ditanya jenis isinya hukum. Ditanya hukum isinya jenis. Jadi pertanyaannya sebetulnya easy atau medium, tapi sering terkecoh. Gara-gara nggak bisa membedakan jenis dengan hukum. Itu yang paling sering. Paling sering itu. Kurang teliti dalam membaca pertanyaan. Jadi kalau baca pertanyaan, teliti dulu, yakini dulu, ini apa nih pertanyaannya. Nah, makanya para ulama mengatakan, fahmus su'al nisful jawab. Memahami soal itu setengah jawaban. Memahami soal itu setengah jawaban. Setengahnya lagi apa? Setengah lagi ya mikir. Begitu ya. Begitu. Baik. Ada yang ingin didiskusikan kembali? Silakan. Ya, jadi mudah-mudahan makin jelas nih. Ada yang namanya jenis, ada yang namanya hukum. Kemudian perhatikan juga ada yang shaghir, kabir, mutlak. Kalau pertemuan huruf itu ingat-ingat semuanya. Begitu. Silakan, ada yang tanyakan? Ya, afwan izin bertanya Ustaz. Boleh. Kita dalam mempelajari kitab Tuhfatul Atfal kan, kita mempelajari jalur syatibiyah ya Ustaz ya. Nah, kalau kita sudah mempelajari satu jalur nih, contohnya di mad yang munfasil, itu kan di dalam jalur syatibiyah itu 4 atau 5. Terus berarti kita nggak boleh untuk mengkoser mad munfasilnya ya Ustaz. Artinya Tergantung mencampur-campur dari pendapat maksud yang lain. kalau pertanyaannya mencampur jalur, boleh.
nggak ada larangan. Begini, ini berarti babnya bab mencampur aduk qiraat ya. Kalau Ya, nggak salah udah dibahas kan di At-Tibyan. Pas ingat nggak? ya boleh tapi nggak apa tidak boleh sampai menyebabkan perubahan makna begitu ya Ustaz ya. Nah, jadi campur aduk qiraat itu yang pertama hukum asalnya boleh. Selama yang pertama bukan talaki. Yang penting nih, nggak lagi talaki. Karena kalau kita talaki sesuai dengan riwayat masing-masing. Nggak boleh campur-campur. Yang kedua, tidak merusak. Nah, udah ini aja. Kalau misalnya mad jaiz berkurang, merusak makna nggak? Hah? Tidak. Enggak. Kan udah dibahas, yang bisa merusak makna itu adalah hanjali aja. Apa yang bisa merusak makna? Cuma 4 kan? Mengubah huruf, menambah huruf, mengurangi huruf, mengubah harokat, udah. Selain ini nggak ada yang rusak makna. Begitu. Jadi kalau Nah, Ustaz, pertanyaannya misalnya boleh atau enggak tilawah qasar, boleh. Tapi kalau pertanyaannya adalah boleh enggak kalau kita laki qasar? Ya enggak boleh. Kalau kita laki harus ikutin jalur yang ditentukan ketika talaki. Begitu. Demikian, Ustaz. nah, syukran Ustaz. Afwan. Gimana tadi, Ustaz? Jazakumullah khair. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Fadal. Pertama Ismam, Raum. Kayak gimana maksudnya? Yang ditanyain apanya? Kan udah dicontohin. Kalau butuh contoh lagi, rekamannya bisa dilihat. Iya kan? Maksudnya begini, apa yang sudah dibahas bisa dilihat rekaman gitu. Kecuali kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan. Tapi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana dijelas, ya seperti yang terus telah dicontohkan, sama, nggak akan beda. Seperti yang telah dicontohkan sebelumnya. La ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna ala Yusuf. Manuna, 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 manuna. Sama kan mimnya kan? Nggak berubah kan? Yang berubah adalah nunnya. Begitu. Nggak akan berubah. Contoh ini sama dengan contoh yang dicontohkan sebelumnya. La ta'manuna ala Yusuf. La ta'manuna, manuna, manuna. Tuh. Mimnya nggak berubah kan? Begitu. Yang berubah apanya? Nunnya. Manuna, manuna. Tuh. Manuna, manuna. Bukan manuna. Bukan begitu. La ta'manuna. Itu berarti mimnya ikut ikhtilas. La ta'manuna. Itu berarti mimnya ikut ikhtilas. Mimnya nggak ikut ikhtilas. La ta'manuna ala Yusuf. Nah gitu bisa tuh. Kalau yang ismam, ingat ada berapa cara ismam? Ada 4. Yang pertama di awal, di tengah, di akhir seluruhnya. Yang di awal, la ta'manna. Di tengah, la ta'manna. Di akhir, la ta'manna. Manna. Yang di seluruhnya, la ta'manna. Paling mudah. Begitu. Begitu ya. Nanti saya kirim bahan ujiannya, silakan dilatih. Jadi diingat-ingat. Diingat-ingat, ini dipraktekannya seperti apa, dipraktekannya seperti apa, dipraktekannya seperti apa, dipraktekannya seperti apa. Dipersiapkan. Begitu ya. Tapi jangan nanya caranya, Ustaz, cara yang ayat ini gimana itu. Antum harus sudah bisa pahami sendiri. Makanya kalau mau nanya sekarang. Jadi kalau udah di-share soal ujian malam ini atau nanti sore, soal ujian ini, soal ujian praktek. Supaya bisa dilatih, udah nggak ada pertanyaan mengenai ayat itu ya. Pas ayatnya di-share, tiba-tiba nanya, Ustaz, ini ayat yang ketiga gimana cara baca? Udah nggak ada. Jadi kalau mau nanya sekarang. Nanya ismam silakan, tashil silakan. Afwan Ustaz, Boleh, ujiannya silakan. berarti insya Allah besok jam 9 ya Ustaz, ujian Ya, prakteknya. besok jam 9 dipersilakan. Ujian praktek. Kalau ujian tulis, seperti biasa, yang sudah pernah ikut ujian bersama kami, nanti linknya bakal dikirim
Kemudian boleh membukanya kapan saja selama jangka waktu yang telah diberikan. Tapi sekali buka langsung selesaikan. Jangan buka, tutup, terus ngapain dulu, enggak. Pokoknya kalau udah sekali buka langsung selesaikan. Itu syaratnya. Begitu ya. Dan kalau sudah buka, nggak boleh lagi lihat catatan, nggak boleh lagi dengar rekaman. Tapi kalau belum dibuka boleh dengar rekaman, silakan, lihat catatan, silakan. Lihat buku, silakan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ada lagi yang disampaikan? Termasuk nanti juga yang sering keliru itu ketika ujian, misalnya masalah idgham ya. Idgham itu kan ada idgham naqis, ada idgham kamil. Kemudian ada idgham bigunah, ada idgham bila gunah. Nah, ini sering keliru nih. Ya. Ada idgham mutamatsilain, ada idgham mutajanisin, ada idgham mutaqariban. Ada idgham shagir, ada idgham kabir. Nah, ini bingung juga orang-orang. Ini disebut apa? Shagir atau mutamatsilain? Misalnya gitu. Padahal mutamatsilainnya bisa shagir, bisa kabir. Nah, begitu. Seperti itu. Demikian. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan silakan banyak-banyak memurojaah apa yang telah dipelajari. Rekamannya sudah ada, tinggal simak ulang dari pertemuan pertama sampai akhir. Waktu masih cukup panjang insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan, keringan bagi kita semua. Cuma yang paling penting dari itu semuanya, ingat, kita belajar bukan untuk ujian. Maksudnya gimana? Tujuan belajar kita bukan untuk nilai. Tujuan belajar kita seperti yang telah dipesankan oleh para ulama. Yang pertama, dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita enggak jadi orang jahil. Yang ketiga, dalam rangka menghidupkan syariat. Yang keempat, dalam rangka agar bisa mengajarkan pada orang lain dan berdakwah. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita ketika belajar. Bukan untuk ujian dapat nilai besar. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Karena kalau kita sudah niatnya pengen ujian, setelah ujian selesai lupa semua. Jadi itu yang harus diniatkan. Niat belajar kita untuk meraih ridha Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengangkat kejahilan dalam diri kita. Yang ketiga, mensyiarkan syariat, menghidupkan syariat. Dan yang keempat, agar bisa mengajarkan kembali, berdakwah. Itu minimal. 4 niat yang enggak boleh terlupa ketika belajar. Begitu. Fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam adada ma'lumati kama kalimat kullu ma dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz, wa barakallahu fikum.